kembali di Cerdas Hukum bersama saya Egit Hapsari dan praktisi hukum Alvin Lim. Pemirsa, sudah hadir bersama kami pengamat bisnis Bapak Kavi Kurnia. Selamat malam Pak Kavi. Selamat malam. Gimana kabarnya, baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Pak Kavi, ini saya akan bertanya dulu pada Pak Kavi dari kasus yang sudah diceritakan Bu Luti tadi. Sebetulnya seberapa penting bagi seorang pebisnis atau pengusaha muda khususnya supaya tidak terjerat kasus hukum seperti ini? Kalau checklistnya ya dari permasalahan hukum itu sebenarnya banyak sekali, dan sebaiknya seseorang yang mulai melakukan bisnis itu mengerti satu demi satu, mulai dari kontrak ya sampai kepada tertib administrasi dan perpajakan. Jadi dia harus ngerti gitu loh, semengerti-mengertinya. Dan termasuk hukum bisnis juga perlu diketahui oleh para pebisnis ini ya? Harus, dan zaman sekarang duit itu kagak pernah mengenal teman, saudara, sahabat, musuh. Nggak mengenal dia. Jadi kita harus benar-benar ini, dan penipuan banyak sekali zaman sekarang. Dan orang yang memanfaatkan setiap kali celah ya, itu banyak sekali. Dan orang jahat, ilah banyaknya luar biasa. Selalu ada celah yang bisa menyeret Ya, seorang pebisnis ke ranah pidana ya? Ya, lebih baik kita berhati-hati daripada menyesal kemudian. Oke, nah menurut Pak Alvin seberapa penting sih Pak Alvin supaya seorang pebisnis, pengusaha itu mengetahui hukum bisnis dan juga belajar hukum bisnis Pak? Jadi kalau menurut saya sangat penting ya. Yang namanya hukum itu ketika dibuat, pemerintah sudah bilang itu diundangkan, itu orang tahu atau enggak, baca atau enggak, dianggap sudah membaca. Jadi kalau kita abai atau nggak peduli dengan hukum, nantinya kita tidak tahu, nggak ada majelis hakim akan bilang, oh yaudah nggak apa-apa deh, kamu nggak tahu gitu loh, kamu nggak akan dihukum. Itu tidak akan seperti itu. Jadi kewajiban dan istilah kesadaran dari diri sendiri untuk belajar itu sangat penting, apalagi dalam bisnis. Karena salah dalam bisnis sekali bisa menyebabkan bisnis itu bangkrut. Oke, sangat fatal ya akibatnya ya. Nah kalau menurut Pak Kavi sendiri, dokumen apa saja yang menjadi persyaratan seorang pebisnis dalam melaksanakan transaksinya? Dalam setiap transaksi ya, kita harus banyak sekali sebenarnya yang harus kita perhatikan. Dasarnya, basicnya setiap transaksi adalah kontrak gitu loh. Nah, dalam kontrak ya, yang harus kita baca dengan teliti, itu kontrak itu seperti perkawinan. Ya, tapi yang paling harus kita cermati adalah bagaimana cara bercerainya. Itu yang paling kita harus teliti gitu loh. Terutama kongsi. Kalau kita berkongsi dengan beberapa orang, bagaimana cara nanti kita bercerai, itu yang harus kita cermati. Karena itu yang biasanya menjadi sangat complicated dan yang menyebabkan cedera. Nah itu dia Itu yang harus kita perhatikan. Nah ini yang harus diperhatikan ya Bu Luti, selama ini transaksi yang berjalan ada dokumen-dokumen apa yang missing sih Bu? Jadi tadi saya sempat ceritakan ya, karena ada celah ya, di sini hukum selalu mencari celah. Celah itu kalau kita bertemu dengan orang yang maaf ya tanda kutip tidak jujur, kita habislah ya, diperalat, dipergunakan. Nah tadi seperti yang terjadi pada Ifranius, akhirnya apa? Dia dianggap berhutang ya 4,6 miliar. Padahal di persidangan saya menggunakan akuntan publik pada saat itu malah lebih bayar loh. Kenapa sampai terjadi? Yang saya sesali di sini memang ada unsur kesengajaan dari oknum ya, saya tidak bisa menyebutkan siapa, tetapi oknum ini lalu bekerja sama yang menyedihkan saya dengan aparat penegak hukum, ya yaitu penyidik. Saya tidak menyalahkan penyidik si A si B, tidak, tetapi sebagai pebisnis kita harus hati-hati. Ketika ada celah hukum kita jatuh sedikit seperti yang tadi Pak Alvin bilang ya, lalu kita sebagai terlapor di kepolisian. Nah yang sangat menyedihkan apabila perkara ini seperti titipan. Salah tidak salah, yang penting penjara dulu orang itu. Nah akhirnya upaya hukum aja. Apa saja yang yang Ibu lakukan? Ya kan, pada saat itu karena saya menerima kuasa dari Ifranius itu di tingkat pengadilan, ya pada saat itu lawyer bukan saya ketika di kepolisian. Ya ketika di pengadilan saya breakdown habis. Saya bilang di persidangan kepada hakim yang mulia dari mana Ifranius itu dituduh menggelapkan 4,6 miliar. Sementara hitungannya aja ngaco. Nanti di dalam dakwaan hitungannya contoh X. Ketika dituntutan jadi Y. Saya bilang
ini karena tidak melibatkan akuntan publik. Kita orang hukum, bukan orang yang bisa menghitung duit, apalagi sampai miliaran. Harusnya penyidik dan jaksa penuntut umum melibatkan siapa? Akuntan publik. Gitu. Saya minta tanggapan Pak Alvin dulu. Pak Alvin, menurut Pak Alvin ini kejanggalan-kejanggalan apa yang Bapak temukan selama kasus ini berjalan, Pak? Jadi kejanggalan yang saya temukan di sini ya, tadi yang seperti Bu Luti bilang itu sangat bagus. Karena pasal yang dituduhkan kepada Efranius itu 378, 372, Jungto TPPU, pencucian uang. Pencucian uang itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia itu harus ada predikat crime-nya atau pidana awalnya, yaitu 372 atau 378-nya harus dibuktikan terlebih dahulu. Itu unsur yang harus terpenuhi ya? Iya, kalau kita bilang 372, ya kan, penggelapan, saya rasa tidak tepat. Kenapa? Karena dia ada mastership agreement. Ya, antara si supplier ini kasih barang ke distributor, dia ada agreement. Sehingga kalau ada agreement, sudah ada persetujuan, saya beli barang, walaupun dalam kredit, itu sudah terjadi kontrak jual beli. Jadi barang itu udah saya punya, saya jual. Ketika saya dapat uang, nanti saya bayarkan. Itulah kontrak distributorship-nya kan di situ. Nah, otomatis di situ tidak ada bisa dibilang penggelapan. Karena tidak ada syarat melawan hukumnya. Karena dia sudah secara hukum sah berdasarkan pasal 1338 bahwa dia memiliki barang itu dan dia jadi berhutang. Baik. Jadi hutang piutang itu sudah masuk ke dalam ranah keperdataan. Baik, nah Pak Kavi, ini kan saudara Efranius dan juga distributor ini kan sebenarnya sudah menjadi rekanan. Tapi dalam bisnis itu sebetulnya apa yang boleh dan tidak dilakukan? Yang tidak boleh dilakukan walaupun kita sudah statusnya sebagai rekanan. Ya, jadi gini, kalau pengalaman saya dan nasihat saya kepada para pebisnis adalah melakukan evaluasi dengan rekanan Anda itu secara berkala, gitu loh. Sehingga, dan biasanya di satu perusahaan itu kan berjenjang, pimpinannya banyak dan level-levelnya banyak. Jadi evaluasi itu dibutuhkan terutama kepada pimpinan yang lebih atas supaya jangan sampai dia merasa mengatakan, oh saya nggak tahu, gitu loh. Dan kalau dengan evaluasi itu dilakukan secara berkala, ya, kemajuan bisnis, hutang piutang, pembayaran, dan situasi ekonomi dan market dan ininya, itu akan memperlancar bahwa komunikasinya itu berjalan sehingga mereka bisa mengatakan bahwa secara rekod, gitu loh, itu semuanya terjelaskan. Gitu. Semuanya terjelaskan ya tadi beberapa faktor yang perlu digarisbawahi tadi ya. Baik, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa, ada beberapa hal yang perlu kita cari tahu kembali sebelum kita lanjutkan dialog mengenai mitos atau fakta dan juga informasi grafis terkait dengan hukum bisnis ini. Mitos dan fakta ini akan dijawab oleh Bapak Kavi, pengamat bisnis kita. Pak Kavi, yang pertama yang harus dijawab mitos atau faktanya nih, modal besar dibutuhkan untuk memulai suatu usaha. Ini mitos atau fakta, Pak Kavi? Mitos. Karena kalau kita lihat dari begitu banyak kasus ya, modal itu bisa datangnya dari mana-mana, gitu loh. Bisa aja dari kepercayaan seorang supplier, gitu loh, bahwa dia memberikan Anda hutang, gitu loh. Itu udah modal, gitu. Jadi modal itu nggak harus bentuknya cash dalam jumlah yang besar. Jadi bisa datang dari siapa saja dan dari mana saja ya. Poin kedua, invoice ini satu-satunya bukti sah dalam pembelian barang, ini mitos atau fakta? Kalau menurut saya fakta dan mitos, gitu loh. Jadi invoice itu kayak tadi dikatakan bahwa sebenarnya ada PO, ada DO, ada invoice gitu loh ya. Dan kadang-kadang bisa aja berupa dokumen-dokumen yang mungkin nggak formal. Jadi kalau saya melihat pada prakteknya, banyak sekali kejadian di lapangan itu bahwa tanda terima atau apa itu hanya sepotong kertas dan seterusnya. Cuma yang harus diingat adalah sebaiknya setiap transaksi itu harus ada tertulis. Apakah itu bentuknya invoice atau apa, harus sebaiknya tertulis dan ada hard copy-nya. Ada hard copy-nya. Baik, poin ketiga, barang yang diambil dari distributor harus dibayar meski belum terjual. Ini mitos atau fakta? Itu fakta. Jadi kalau barang itu ya udah diambil nih ya dari distributor gitu loh. Berarti itu kepemilikannya itu secara hukum itu udah boleh dikatakan berpindah. Nah, itu harus ada konsekuensinya.
Oke, lantas poin terakhir nih, dalam kerjasama bisnis hanya butuh faktor kepercayaan, ini mitos atau fakta Pak Kavi? Fakta dan mitos juga. Jadi Oke, dua-duanya ya. ya, kalau saya lihat di zaman dulu ya, itu banyak sekali bisnis yang hanya cuman salaman. Dan bisa berjalan puluhan tahun tanpa masalah. Kenapa? Karena persahabatan, hubungan. Tapi zaman sekarang saya melihatnya berbeda. Gitu loh. Kadang-kadang seringkali bisnis itu dilakukan ya, walaupun bisnisnya sangat kecil, itu sudah memerlukan semuanya harus tertulis dan harus kontrak. Gitu. Oke. Tapi kalau kita lihat dari bisnis zaman dulu, itu banyak sekali bisnis yang hanya cuman salaman. Nah, Pak Alvin, ini sebetulnya apa sih yang harus dipelajari seorang pebisnis ini supaya tidak terseret hukum pidana seperti ini? Jadi kunci dari hukum bisnis itu sebenarnya untuk terhindar dari hukum pidana adalah itikat baik. Etikat baik. Tadi seperti yang dibilang oleh Pak KVI ya, itikat baik itu atau integritas itu, karakter itu yang terpenting. Kalau orang dari awal niatnya mau nipu, jadilah nanti seperti investasi-investasi bodong yang kasusnya sekarang berjamur toh. Ngakunya bank, atau ngakunya koperasi, atau ngakunya perusahaan asuransi, tapi ketika klaim nggak ada. Ketika udah jatuh tempo mau tarik nggak bisa. Nah itulah, ya kan, dia sudah punya itikat tidak baik sebenarnya. Karena kalau ketika dia terima uang, yang namanya koperasi kan semestinya dipinjamkan kepada anggota. Nah ini uangnya bisa mengalir kemana kagak jelas. Nah itikat baik itu paling penting untuk terhindar dari pidana atau terhindar dari dugaan penipuan. Tapi kok apa ini satu-satunya yang diperlukan, Pak? Hanya itikat dan kepercayaan? Ya kalau karakternya sudah bagus, hal lainnya kita bisa bicarakan secara keluargaan. Pasti yang namanya permasalahan pasti ada. Tapi kalau itikatnya dua-duanya sama-sama bagus, itu bisa diselesaikan. Itulah yang namanya sekarang ini restoratif justice. Ya toh penjara itu udah penuh. Jadi kalau memang kita punya itikat baik, ya kenapa orang mesti dipenjara? Itulah yang kadang-kadang oknum tuh memainkan ya masyarakat. Jadi ada masalah dikit di situ kan, udah penjara dulu aja. Nanti di dalam utang 10 juta suruh bayar 100 juta di situ kan. Nah itu sering terjadi. Sebenarnya kalau ada itikat baik, saling bicara, selesaikan, sudah tidak perlu ditahan karena ini adalah sengketa bisnis. Dan tentunya perlu juga bagi pebisnis untuk belajar mengenai hukum bisnis. Baik Betul. Pak Alvin, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Pemirsa, Cedas Hukum akan kembali sesaat lagi bersama saya Egit Hapsari dan praktisi hukum Alvin Lim. Tunggu sesaat lagi, tetap bersama kami.